Halo sobat-sobat semuanya, kembali lagi bersama kami di Arsen Podcast. Bersama saya Francisca Asisiana dan rekan saya Maria Francisca Amade Del Grasa. Dan yang pastinya kami berdua tidak sendiri dong, karena kami ditemani oleh 3 narasumber kita pada hari ini. Langsung saja dong kita berkenalan dengan 3 narasumber kita pada hari ini. Kepada teman-teman sekalian bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Katarina Aprilia Rindo. Saya Fenaliana Janum. Dan saya Afganicius Bajabu. Jadi pada hari ini kita bakal bahas topik yang pasti relate banget ya sama siswa SMA, berkaitan dengan TKA atau tes kemampuan akademik. Iya, yang pastinya di sini narasumber kita yaitu dari kelas 12. kelas 12 mulainya ya. Ini topik yang panas tapi juga penuh cerita seru ya Iya. pastinya. Soalnya setiap kali dengar kata ujian pasti yang terlintas itu antara deg-degan, tangan dingin, atau bahkan otak tiba-tiba ngeblank ya, kayak cemas. Oke, kita mulai dari yang paling jujur ya kak ya. Biasanya menjelang ujian tuh panik pasti ya kak ya. Terus saya mau bertanya, gimana sih perasaan kakak-kakak sebelum dan sesudah mengikuti ujian TKA? Perasaan saya pribadi, perasaan saya itu campur aduk ya. Ada cemas, gugup, dan juga takut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa TKA ini pertama kali dilaksanakan. Dan kami angkatan pertama yang melaksanakan TKA. Jadi karena ini merupakan sesuatu yang baru atau suatu hal yang baru, jadi membuat kami juga khususnya angkatan 2026 ini merasa sangat gugup dan juga takut. Angkatan pertama ya? Ya. Dan apalagi untuk TKA sendiri itu menjadi salah satu persyaratan itu masuk universitas, khususnya di universitas negeri. Jadi Ya, kalau dari saya ketika mendengar pertama kali TKA dari paket cek ya mungkin saya asing, tetapi ketika pulang ke rumah saya melihat cari informasi tentang TKA, ternyata TKA itu atau tes kemampuan akademik itu bisa diikuti atau bisa juga tidak diikuti. Opsional. Setelah ya saya mulai berpikir ya kenapa kita harus memikirkan ujian TKA ini. Saya membandingkan TKA ini dengan ulangan harian. Ya, ulangan harian Di itu sekolah, di sekolah. Kalau nilainya di bawah 50 pasti remedial. Tetapi kalau TKA nilai mau 20, 40 ya tidak menjadi masalah. Ya saya ya biasa-biasa saja kalau saya. Jadi perasaannya campur aduk ya, Iya. seperti itu. Lalu sebelum memulai TKA ini nih ya, kira-kira apa sih asumsi kalian tentang ujian TKA ini? Asumsi ya, kalau soal asumsi itu saya pribadi sebelum TKA itu karena baru pertama ya saya mencari tahu tentang TKA, bahwa TKA ini menjadi salah satu persyaratan untuk seleksi nasional berbasis prestasi ya. Jadi saya menganggap bahwa ujian nasional ini seperti ujian TKA ini seperti ujian nasional ya. Ada rasa deg-degan dan gugup dan juga takut ya kalau nilainya itu rendah atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya. Jadi untuk kakak Tari ini kira-kira asumsinya itu berasal dari mana? Dari teman angkatan, kakak kelas sebelumnya, guru, atau mungkin dari media sosial? asumsi itu berasal dari media sosial ya, karena begitu adanya berita tentang TKA, saya langsung mencari tahu tentang apa itu TKA. Ketika saya membaca tentang TKA itu, dari dalam diri saya itu, saya merasa bahwa TKA ini harus diikuti ya, karena saya juga pribadi ingin mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi ya. Jadi saya menganggap bahwa TKA ini sangat penting ya untuk saya, karena merupakan salah satu persyaratan. Ya. Dan apalagi untuk masuk TKA itu karena salah satu sebagai bentuk persyaratan masuk universitas. Jadi seperti saya pribadi yang ingin lanjut kuliah itu suatu hal yang sangat penting dan cukup sulit untuk dilaksanakan. Ya, kalau untuk saya ya biasa-biasa saja. Ya saya dari awal menilai itu hal yang biasa saja. Apalagi ketika keluar pernyataan dari Bapak Kementerian Pendidikan bahwa dia bilang ya opsional TK ini diikuti atau tidak bisa diikuti ya. Itu tidak diwajibkan. Ya saya tidak menjadi masalah dan ya
kalau soal asumsi ya saya biasa-biasa saja, tidak terlalu memikirkan tentang TKA ini. Ya. Ya. Kira-kira kalau mau diberi rating nih ya, kalau dari rating 1 sampai 10, kira-kira kalian mau beri rating berapa kepada ujian TK ini? Apalagi kan ujian TK ini kan ada jenis ya, yaitu Iya. TK pelajaran, mata pelajaran wajib Wajib dan dan mata pilihan. pelajarannya. Kira-kira mau kasih rating berapa itu? Tingkat kesulitannya? Ya. Wah, kalau soal ratingnya, kalau bisa saya kasih rating 9. Kenapa? Tingkat kesulitan ya, Tingkat tingkat kesulitan 9 ya. Karena apa? Saya merasa di penalaran kuantitatifnya itu bukan hanya menuntut pada berhitung ya, tapi juga menuntut kemampuan Berpikir kita Berpikir untuk kritis. memahami soal yang seringkali dibungkus dengan kalimat panjang dan kompleks. Dan apalagi untuk mata pelajaran wajib itu, kalau menurut saya ratingnya ya 9 seperti yang disampaikan teman tadi. Untuk masalah mata pelajaran pilihan itu karena pilihan sendiri Pilihan dan sendiri. saya sendiri percaya diri bahwa saya bisa menyelesaikan semua soal. Jadi itu mudah bagi saya. Kalau saya dari tingkat kesulitan soal ya mungkin 9. Tetapi kalau dari tingkat pelaksanaannya, kalau diberi diberi rating untuk kita punya sekolah ya SMA Swasta Katolik Santo Arnolus Mukun ya 1 sampai 10 mungkin saya beri 10. Karena pengawasan begitu ketat, siswa-siswi juga tidak dilarang untuk membawa handphone ke ruang ujian. Tetapi kalau secara tingkat nasional, tingkat pelaksananya mungkin kalau ditanya rating 1 sampai 10 mungkin saya akan beri rating 1,0. Kenapa? Karena kebanyakan siswa-siswi waktu ujian itu live di jam ujian, dan saya mungkin bertanya apakah pengawas tidak mengawasi siswa-siswi atau guru yang berada di sekolah itu tidak mengawasi mereka, begitu. Atau mungkin sengaja dibiarkan oleh pengawasnya. Kira-kira kalau kakak-kakak ini diberi kesempatan untuk mengulang kembali itu masa-masa TKA ya, nostalgia TKA. Kira-kira apa sih strategi belajar yang baru yang bisa diubah itu dari strategi belajar sebelumnya? Kalau bisa diulang ya, saya akan membuat strategi belajar saya yang biasanya, karena sebelum TK ini saya belajar itu kurang lebih hanya 2 minggu saja. Maka saya akan mengubah strategi belajar saya mau belajar jauh sebelum TK dimulai. Bisa dari 2 bulan atau 1 bulan. Bahkan mungkin dari 1 tahun jika perlu. Iya. Kalau ya dari saya seperti ya yang di awal, ya saya hanya 2-3 hari untuk belajar. Apalagi ujian TK ini karena bersifat pendirian opsional. saya tetap pada pendirian saya ya. Lebih baik saya belajar untuk mengikuti ulangan harian dibandingkan ujian TKA, ya begitu. Baik, saya tertarik nih dengan TKA yang di mata pelajaran pilihan ya. Oh, ya. Apakah ketika kalian memilih mata pelajaran pilihan, kalian tidak ragu dengan mata pelajaran yang akan kalian pilih tersebut? Karena kan kayak bisa berubah pikiran kan ketika kalian sudah memilih, terus berubah pikiran kayak, aduh, kenapa saya ambil ini? Kenapa saya harus ambil ini? Sedangkan yang saya mau ini. Kayak berubah pikirannya. Apakah tidak ada asumsi seperti itu? Dari saya pribadi tidak ada ya, karena sebelum pelaksanaan TK ini guru-guru sudah menekankan kepada semua siswa bahwa untuk berdiskusi dengan orang tua dan memikirkan apa yang akan diambil ketika memasuki perguruan tinggi. Jadi mata pelajaran pilihannya ini sudah dipikirkan secara matang-matang, jadi tidak ragu untuk mengambil mata pilihan tersebut. Dan untuk saya sendiri, saya cukup percaya diri dengan mata pelajaran yang saya pilih. Karena sesuai dengan kemampuan dan kapasitas otak saya juga. Sudah pasti ya. Kalau saya, contohnya saya waktu itu mau ambil di perguruan tinggi itu ambil hukum, saya ambil mata pelajaran pilihannya sosiologi dengan PKN. Apalagi Bapak Mawan juga bilang bahwa kalau mau ambil hukum ya coba cari-cari di internet mata pelajaran pilihan yang bisa menunjang, yang bisa menunjang. Ya saya pilih sosiologi dan PKN. Kira-kira menurut kakak-kakak, apa sih perbedaan yang paling mendasar antara mempersiapkan ujian untuk mengikuti TKA dengan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian biasa, ujian semester atau ujian apa? Tentu saja ada perbedaan ya. Dari segi misalnya sudah berbeda. Kalau ujian sekolah atau ujian semester itu sistem SKS, sistem kebut semalam. Tapi kalau untuk TKA ini 2 bulan atau 1 bulan ya kita belajar. Kira-kira sudah sejauh mana sih peran guru-guru SMA Swasta Katolik Santo Arnolus Mukun dalam membantu teman-teman kelas 3 untuk mempersiapkan ujian TKA ini? Oh iya, kalau peran dari guru-guru SMA Swasta Katolik Santo Arnolus Mukun itu
saya sangat bangga Iya. bahwa bimbingan mereka itu bisa membawa kita sejauh di mana kita bisa menjawab ya, walaupun beberapa pertanyaan yang bisa dijawab di soal TKA ya saya menganggap bahwa Cukup membantu ya. cukup Cukup berarti guru-guru memberikan bimbingan ya, Iya. kepada Iya. Tidak hanya bimbingan, Bahkan dengan menyediakan menyediakan buku. fasilitas. sekolah juga menyiapkan Oh. buku TKA. Iya. Kira-kira menurut kakak-kakak nih, berapa sih waktu yang ideal untuk mempersiapkan TK agar hasilnya itu bisa maksimal sesuai yang diharapkan? seperti yang dikatakan teman Frena Frena, tadi, kalau mungkin kita kan 1 tahun ya, Ya, satu tahun. ya. Ya, kalau pendirian saya beda dengan teman Karin dengan Iya, iya. teman Frena. Kalau saya ya 1 minggu cukup karena TKA itu tadi ya bersifat opsional. Opsional, sudah Ya, Saya jadi penasaran, kira-kira apa sih strategi belajarnya kakak-kakak sebelum pelaksanaan TK atau selama persiapan? Apa sih strategi? Iya, karena kan masing-masing kan punya strategi tersendiri masing-masing, ya. Kalau saya pribadi, saya dengan inisiatifnya sendiri membeli buku panduan untuk TKA. Itu ada buku mata pelajaran wajib dan buku mata pelajaran untuk pilihannya. Jadi secara pribadi saya sudah sangat siap untuk melaksanakan TKA ini, walaupun ada gugup sedikit, ada cemas, ada bingung gitu. Berarti kakak Frena dengan otodidak Iya, iya. belajar sendiri. Iya. Kalau saya pribadi, strategi saya yaitu saya tidak hanya memfokuskan diri pada satu sumber saja, Iya. tetapi saya menggunakan berbagai jenis sumber. Dan saya juga sering menonton video-video pembelajaran. ya sama dengan saya. Ya, saya sama dengan teman Tari. Saya tidak hanya mencari satu informasi Iya, di iya. perpustakaan sekolah, tapi saya juga mencari informasi di handphone. Handphone. Ya, Oh, jadi media sosial. Media ya? sosial. ya, saya mencari Sumber. ya, saya ketika cari di Facebook, kebetulan tidak ada data, itu saya cari di Facebook ada contoh soal TKA. Oh, dan saya belajar di situ ada hanya 1 atau 2 pertanyaan yang keluar di soal TKA. Ya, kalau dari segi membagi waktu nih ya, Ya. bagaimana sih teman-teman itu membagi waktu antara mempersiapkan diri untuk ujian TKA dengan tugas-tugas sekolah? Apalagi kan ini sudah kelas 3 ya, kelas Ya, ya. Iya. yang dimana Banyak tugas. sudah Ya. pasti banyak tugas. Ya. Kira-kira bagaimana sih cara kalian membagi waktunya? Ya, saya tenang dengan sekolah bahwa 2 minggu terakhir sebelum pelaksanaan TKA, ya kami sebagai siswa siswi diberi peluang, diberi waktu untuk belajar ya. yang diperintahkan oleh sekolah. Makanya kami bisa membagi waktu untuk mengerjakan tugas yang lain. Ya, Ya, oke, berarti pernah tidak dari teman-teman nih ya, secara pribadi nih, pernah tidak merasa stres sekali untuk persiapan TKA ini, kayak stres, kayak pengen sekali menyerah dengan TKA ini? Tentu saja pernah ya, untuk kalau stres itu Stres sudah pasti ada ya. Ya, pasti ada. biasa. Karena apa? Karena halnya yaitu contohnya di sekolah itu ada banyak tugas dari Banyak guru. tugas, Banyak tugas. ya. Selain itu, selain banyak tugas, kita juga diharuskan untuk belajar TKA ya, Apalagi dengan waktunya yang ya, sangat mepet. Apalagi juga saya ingin mengikuti seleksi nasional ya. Jadi belajar TKA ini diharuskan juga, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saya juga wajib mengerjakan tugas sekolah. Jadi ya, di situ buat saya juga stres. ya, kalau Mungkin saya karena- tidak pernah stres, saya hanya biasa-biasa saja ya. Karena saya Santai saja. Saya Enjoy. menganggap bahwa TKA itu seperti tugas sekolah. Kalau kita samakan TKA dengan ulangan harian menentukan nilai rata-rata. Misalnya kalau nilainya di bawah 60 berarti kita remedial. Sedangkan TKA ya kalau kau mau nilai 40, 60 ya 60, terserah. Ya tidak akan Tidak menjadi ada remedial. masalah. Ya begitu. Momen stres pasti ada ya kan? Iya, Pasti pasti Kira-kira apa tuh solusinya supaya keluar dari stresnya itu? Kalau saya solusinya itu adalah ketika sedang suntuk saat belajar, saya merefleksi otak dengan cara menonton drakor, scroll Scroll TikTok. TikTok, Banyak ya. Iya, masih ada waktu-waktu luang untuk ke lalu kalau dari segi pengalaman nih setelah mengikuti ujian, sebut dong satu mata pelajaran yang betul-betul kalian, aduh saya tidak bisa mengerjakan ini, kayak seperti itu. Apakah ada satu mata pelajaran? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, dari teman aku yang bahasa Inggris. Wah, pasti bilang bahasa Inggris tuh. Menyerah sekali dalam bahasa Inggris ini. Apalagi ketika bahasa Inggris itu keluar soal apa tuh Soal. namanya? soal cerita. Iya. Oh, kan Ya. pasti banyak sekali Iya. ceritanya begitu panjang. Ya, ketika pertanyaannya bilang begini,
coba analisiskan dari cerita tersebut ya, mulai tepuk ke dahi, ya. dahi tidak bisa sudah. Kalau saya bahasa Inggris. Kalau saya matematika. Di matematika itu menuntut saya itu bukan hanya untuk berhitung, tapi juga untuk memahami maksud dari soal yang panjang dan kompleks. Iya. Jadi matematika itu menurut saya paling rumit dan paling susah. Paling susah. Kalau dari teman Kalau dari saya pribadi itu sama seperti kakak Afgan, bahasa Inggris. Karena sudah tidak mengerti arti dari kata-katanya, habis itu teks ceritanya yang panjang dan bagaimana cara bacanya itu juga salah satu tantangan bagi kami yang melaksanakan TKA gitu. Saya rasa adik Arifa pasti sudah banyak mendapat pengalaman ya, karena ya mendapatkan gambaran seperti itu. Itu ketika nih ya sudah masuk ke dalam ruangan ujian ini, kira-kira apa sih yang kalian rasakan? Kayak sudah di depan komputer, kayak ingin memulai ujian tersebut itu seperti apa perasaannya? Perasaan ingin mulai mungkin kurang ya, tapi perasaan ingin selesai. Selesainya. Apalagi ketika melihat pengawas, kacamata sudah siap, baru berdiri, ini kamera pengawas juga sudah siap. Iya. Tetapi kami berdoa ya Tuhan, semoga saya berdoanya Tuhan semoga PLN mati. Kira-kira apakah ada kendala teknis yang kalian alami ketika mengikuti ujian TKA? Ya kalau dari saya, karena kami ujian di hari pertama. Tidak ada kendala untuk di ujian, apalagi ketika pengawas siap membantu kita sebagai siswa, dan pokoknya semuanya sudah teratur rapi lah. Ya tidak ada kendala, apalagi masih PLN jaringan jelek tidak ada. Ya tidak ada. Kalau di saya pribadi, karena kami melaksanakan ujiannya itu di hari yang ketiga gelombang kedua, itu ada karena ada masalah dari jaringannya. Itu ketika saya mengerjakan soal di waktu itu, kalau tidak salah itu di nomor 15, tiba-tiba saya punya komputer tadi langsung log out gitu. Setelah itu dari pihak teknisinya itu langsung cepat bilang bahwa ini bukan hal yang perlu ditakutkan, karena ini hal biasa, dan jadi untuk kalian semua yang ikut TKA-nya itu tidak boleh panik. Dari saya sama seperti teman Prena tadi, masalah jaringan. Hanya saja saya punya kendalanya itu pada saat belum mulai mengerjakan soal. Jadi teman-teman yang lain sudah mulai mengerjakan soal, sedangkan saya belum mulai sama sekali. Itu yang membuat saya panik. Lalu kan itu kan ada tertera waktunya ya. Lalu bagaimana cara teman tadi menyelesaikan ujian tersebut? Posisi padahal waktunya terus berjalan ya seperti itu. Jadi kan di ruangan ujiannya itu ada pengawas ya. Jadi pengawasnya bilang jangan panik dan mereka mulai mengoperasikan komputer ya. Lalu tidak membutuhkan waktu lama, saya bisa mengerjakan soalnya dan menyelesaikan soalnya itu tepat waktu. Kira-kira selama ujian ada tidak soal-soal yang kakak rasa itu sulit sekali? Kalau dari saya pastinya matematika. Ya. Kalau apalagi kalau matematika soal cerita, aduh Tuhan Yesus. Tidak. Kalau bahasa Inggris ya itu untuk umum. Tetapi kalau ada satu pertanyaan matematika itu biar begini tidak. Itu jawaban tidak muncul di saya punya kepala. Saya berdoa Tuhan semoga PLN mati. Lalu trik dari teman Afgan nih, kayak sudahlah muncullah soal yang seperti itu, kayak bagaimana sudah saya cara menyelesaikan soal tersebut? Kalau itu menggunakan yang namanya sudah tekniknya A, B, tebak jangan. Apalagi juga kita cukup gugup ya, karena ada yang namanya sistem waktu. Ya dikejar waktu juga ya kita kejar. Waktu juga waktu itu. Jadi banyak juga yang belum selesai mengerjakan soal, waktunya sudah habis. Iya. Oh, ada teman-teman yang pernah memilih langsung loncat ke soal lain atau mencoba berpikir untuk menyelesaikan satu soal. Dan kita menggunakan sistem TKA, tinggal klik aja. Tinggal klik aja. Tinggal klik aja. Berarti dari 1 sampai 10 tidak ada lompat-lompat, langsung 1 sampai 10 selesai ya. Mengalir. Ya, kira-kira mata pelajaran mana nih sih yang kalian kayak percaya diri sekali untuk menjawab soalnya? Pasti benar semua. Kayak stop jawaban ini pasti benar.
Oh, PKN. Oh, Oke, jurusan. teman Afgan memilih Iya, PKN. Saya PKN dengan sosiologi. Mata pelajaran Iya, pilihan. mata pelajaran pilihan. Itu saya lihat soal PKN. Memang soalnya waktu itu soal cerita, tetapi saya melihat bahwa itu soal yang diberikan itu sangat mudah. Tingkat dan kesulitannya tidak rendah ya? rendah. Kalau beri rating 1,0 bukanlah 0,0 sudah. Ya karena Mudah sekali, tidak mudah sekali. Tidak tahu benar dengan salah. Yang penting saya percaya diri bahwa ini sangat mudah. Ya. Kalau saya biologi ya. Biologi. Saya menganggap biologi itu merupakan mata pelajaran, Mata pelajaran. yang paling mudah. Muda. Oh. Dan kalau saya sendiri itu ada sejarah, karena saya sendiri waktu itu untuk mata pelajaran pilihannya itu ambil sejarah dan biologi. Sejarah dan biologi. Oh. Bagaimana sih cara kalian tetap mempertahankan fokus kalian setelah berjam-jam di depan komputer, kayak berjam-jam terus duduk di sini, kayak saya harus fokus terus di soal-soal, tidak berfokus ke tempat lain, pikirannya tetap pada ujian TK. Itu menjadi tantangan utama ya kan, menjaga fokus. Kira-kira bagaimana? Itu kembali lagi ke sistem waktunya tadi. Sistem waktu. Karena kita karena kita itu dikejar waktu, bukan waktu yang mengejar kita gitu. Jadi untuk masalah fokus itu memang harus fokus karena waktunya tadi. Apalagi untuk masalah waktu itu hanya dikasih kalau tidak salah untuk matematikanya itu untuk 40 menit, ya 40 menit dan 50 menit. Kakak punya tidak ini ritual kecil saat mengalir fokus? Seperti tarik nafas mungkin atau bagaimana? Berdoa. Berdoa. Masih cepat untuk berdoa gitu. Apalagi saya waktu itu sudah saya punya komputer ngelik sedikit. Saya bukan dalam nama Bapak di sini, saya nato dalam nama Bapak di komputer. Baik, untuk hasil nilai dari ujian TKA ini, apakah untuk hasil TKA ini akan mempengaruhi jurusan atau cita-cita yang kalian impikan? Jadi menurut saya ini TKA ini memang perlu ya dan sangat penting untuk sistem pendidikan. Tapi untuk menjadi salah satu hal yang berpengaruh untuk kesuksesan itu tidak ya, karena seperti contohnya seseorang yang memiliki nilai TKA-nya rendah ya, itu tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak cerdas atau tidak mampu, karena setiap orang itu memiliki kemampuan di bidang masing-masing ya. Jika mereka tidak mampu di TKA, mungkin ada bidang lain yang akademik ya, juga. ya, Dan apalagi tadi itu kalau TKA-nya itu karena sifatnya opsional yang tidak harus, jadi Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Jadi, untuk masa depan itu, untuk kesuksesan di masa depan itu tidak tergantung di nilai TKA-nya. Kesimpulannya begini, TKA ini bukan menjadi salah satu menjadi satu-satunya, tapi menjadi Salah satu. Oh. Ya kalau dari saya, kenapa TKA ini tidak mempengaruhi kesuksesan kita? Ya karena begini, misalnya apalagi kita mendengar di media sosial ada bocoran soal TKA waktu ujian, saya menganggapnya begini. Misalnya ketika kita mengikuti ujian dan kita menyontek dan nilai TK-nya sangat tinggi, ketika dia masuk perguruan tinggi, ini rektor tanya nilai TK tinggi tetapi tidak bisa public speaking atau tidak bisa menjawab salah satu pertanyaan, itu menjadi suatu hal yang sangat bodoh, karena kita menganggap bahwa nyontek itu bagus, tetapi kita di dalam diri kita sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan karena kita lebih memilih untuk menyontek. Makanya saya mengatakan bahwa nilai TK yang tinggi tidak menjamin masa depan. Ya. Suksesannya. Oke, baik. Boleh dong kita minta dari masing-masing narasumber kita untuk minta kata-kata motivasinya untuk adik-adik kelas 11 dan kelas 10 yang mungkin akan mengikuti ujian TKA seperti itu. Ya, kalau dari saya yang motivasinya ya harus tekun belajar. Walaupun ada pertanyaan itu memang yang tidak ada di kurikulum Merdeka dan kebanyakan pertanyaan ada di kurikulum K13. Ya, harus belajar. Jangan mencari dari satu sumber saja, tapi mencari dari semua sumber. Berbagai Banyak sumber. Banyak sumber. Media sosial itu satu, makanya kita harus menggunakan media sosial itu secara baik dan bijak. Ya, sambil minum dulu dong, gitu. Oke. Dari teman Freina mungkin? Kalau dari saya sendiri untuk adik-adik kelas 11 nanti, untuk masalah belajar itu tolong belajarnya yang tekun dan jangan menganggap TKA itu sebagai beban.
Karena kembali lagi bahwa untuk TKA itu bukan menjadi tolak ukur sebagai salah satu hal yang membuatmu sukses di masa depan. Jadi harus belajar dan itu tadi tidak boleh menjadikan TKA itu sebagai beban. Walaupun bersifat opsional ya. Iya. Kalau dari saya untuk adik-adik jadi harus tetap semangat dan jangan putus asa ya, karena nilai dari hasil TKA itu tidak dibutuhkan ya. Yang dibutuhkan itu adalah bagaimana kalian berproses dan berusaha. Oke, lalu terakhir nih ya, apa harapan terbesar kalian untuk masa depan pendidikan dan sistem evaluasi seperti TKA di Indonesia? Kalau diberi kesempatan gitu untuk merubah sistem pendidikan di Indonesia berkaitan dengan TKA, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Disampaikan. Ya. Kalau saya secara pribadi, saya tidak senang dengan TKA, apalagi yang bersifat opsional. Saya jika diberi pilihan lebih memilih TKA atau ujian nasional, saya mungkin lebih memilih ujian nasional karena banyak sekali pejabat sekarang mengatakan bahwa kita harus memelihara generasi baru untuk Indonesia emas. Apalagi kalau kita berbicara tentang Indonesia emas, banyak guru yang dimasalahkan dengan hukum, dengan undang-undang karena menampar atau memberi nasihat kepada murid. Saya menganggap bahwa itu suatu hal yang sangat bodoh karena pemerintah menganggap bahwa jika guru menampar murid berarti itu adalah melanggar undang-undang. Salah satu undang-undang. Tetapi saya menganggap bahwa jika guru membunuh atau melecehkan murid bisa dikatakan melanggar undang-undang. Tetapi jika guru memberikan nasihat, ya saya tidak menganggap itu sebagai pelanggaran undang-undang. Ya, terus yang kedua begini, jika ujian TKA pada tahun ini itu sudah tidak terlaksanakan dengan baik, mungkin kalau saya menjadi suatu memberikan nasihat kepada pemerintah supaya menjadikan ini sebagai contoh atau apa sudah namanya pelajaran untuk di tahun-tahun yang akan datang. Ya, jika diberi kesempatan ya. Kalau dari saya itu usahakan untuk TKA-nya itu memang tidak perlu dihilangkan untuk kebijakannya, dia punya kebijakannya, tapi usahakan untuk dia punya kurikulumnya. Karena kebanyakan dari soal yang kami lihat waktu itu soalnya dari kurikulum K3, apalagi dengan adanya dari pihak guru-guru ada yang mengatakan bahwa untuk masa depannya untuk setiap pilihan di universitas itu tergantung dengan mata pelajaran yang dipilih ya. Jadi usahakan untuk kurikulumnya itu harus sesuai. harus disesuaikan gitu, harus disesuaikan dengan TKA-nya. Kalau dari saya sama seperti teman Aksan tadi, kalau saya menjadi penasehat, saya akan kalau TKA tahun ini belum efektif, maka saya akan berusaha agar TKA tahun depan itu bisa lebih efektif. Karena saya pernah baca kutipan di media sosial waktu itu tentang TKA itu bahwa bukan siswanya yang sebenarnya yang tidak siap, sistem dan penyelenggaranya. Ya. Oke, baik, dari teman Afgan tadi kan menyinggung tentang Indonesia emas ya. Masih banyak kayak kata Indonesia emas tuh kayak perlu banyak dipertanyakan ya, seperti itu. Ya, saya menganggap Indonesia emas itu, ya saya berpikir dalam hati bukan Indonesia emas, bukan lagi Indonesia perak. Saya berkata begini bukan karena bukan karena saya menganggap pemerintah itu tidak baik, bukan. Tetapi begini, jika ada dalam hukum bilang begini, jika engkau membuat kebijakan maka engkau yang bertanggung jawab. Ya. Berarti jika pemerintah yang membuat, berarti mereka juga harus bertanggung jawab. Tapi sekarang begini, pemerintah yang membuat suatu kebijakan yang dilimpahkan untuk bertanggung jawab adalah masyarakat. Tetapi jika kita tidak balik, saya akan bertanya begini, apakah uang pajak yang saya bayar hanya untuk bukan, apakah uang pajak yang saya bayar ini untuk menyejahterakan pemerintah? Kenapa mereka sudah terima gaji besar, tetapi apalagi dalam pendidikan Indonesia itu banyak sekali anggaran yang dikorupsi. Maksudnya begini, bagaimana kita mau Indonesia emas kalau dana pendidikannya itu dikorupsi? Apalagi negara-negara maju itu seperti Cina dan Jepang itu bukan maju karena perindustriannya, tetapi karena pendidikan. Ya. Makanya pendidikan itu sangat penting dalam sebuah negara itu. Baik, oke. Setelah mengikuti ujian, setelah menyelesaikan ujian TKA,
Kira-kira perasaannya bagaimana sih dari teman-teman sekalian? Tentu saja perasaannya itu sangat lega, Lega. Bisa tidur nyenyak ya, Mama. Bisa tidur nyenyak. Setelah sekian lama dikurung dengan berbagai bentuk soal-soal ya, akhirnya bisa dibebaskan. Diibaratkan seperti narapidana yang sudah Terbebas dari jeruji besi. Oke, dari teman Prina? Ya, kurang lebih dari seperti teman tadi. Dan untuk masalah TK itu menurut saya sendiri sangat lega setelah melaksanakan semua ujiannya tadi. Itu sangat lega dan segala kepanikan dan kegugupannya semuanya hilang. Ya, kalau dari saya ya setelah mengikuti ujian TK ini ya biasa-biasa saja. Ya, Ya, tetap Pada pendirian. saya lebih memikirkan ketika ulangan harian dibandingkan TK. TK. Ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman Tari, teman Frina dan juga teman Afgan yang sudah banyak sekali bercerita tentang TK kita pada hari ini. Baik, begitu juga saya rasa adik Arifa juga pasti begitu banyak mendapatkan pengalaman ya dari ketiga. Sudah ada bayangan TK tahun depan. Oke. Baik, sobat-sobat sekalian, begitu saja ya untuk podcast kita pada hari ini. Maka dari itu, saya Francisca Asisyana dan rekan saya Maria Francisca Amada Del Grasa sebagai host podcast kita pada hari ini pamit undur diri. Dah.